Halo sahabat-sahabat jaringan, selamat datang di channel Z Network. Pernah nggak sih lo kepikiran kenapa internet itu bisa bertumbuh besar dan pesat seperti sekarang ini? Dulu komputer-komputer itu hanya digunakan untuk melakukan perhitungan saja tanpa bisa komunikasi satu sama lain. Dan seiring dengan kebutuhan manusia untuk bisa saling komunikasi antar mesin, maka muncullah teknologi kayak sekarang, itu kayak internet, kabel, wifi, itu agar setiap sistem komputer itu bisa saling komunikasi satu sama lain. Dan ada orang yang harus bisa menghubungkan setiap sistem jaringan komputer tersebut yang dinamakan sebagai network engineering. Oleh karena itu, di video pertama kita sekarang itu hanya akan membahas tentang teori. Jadi siapkan kopi kalian untuk kita belajar tentang bagaimana ilmu jaringan komputer itu bisa muncul. Stay tune and let's do it. Oke teman-teman, komputer itu dulu dia stand alone. Ya, dia tidak bisa komunikasi satu sama lain. Dia hanya berdiri sendiri hanya untuk melakukan operasi sederhana seperti aritmatika. Karena dia hanya berdiri stand alone, setiap data itu dia hanya bisa disimpan oleh kerangka komputernya masing-masing tanpa bisa berbagi satu sama lain. Maka muncullah kebutuhan untuk komputer itu bisa saling komunikasi. Bagaimana cara mereka komunikasi? Maka muncullah project pada tahun 1960-an, ya 1960-an, itu project ARPANET yang digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat agar bisa saling komunikasi dan berbagi data antar jaringan komputer satu sama lain. Lanjut pada tahun 1970-an sampai 1980, itu muncul masalah baru di mana banyak sekali vendor-vendor jaringan seperti IBM, terus ada DECnet, ada X25. Mereka saling membuat komputer masing-masing. Sehingga apa yang terjadi ketika berbeda vendor ini, mereka nggak bisa komunikasi satu sama lain. Mereka belum bisa memberikan suatu standar komunikasi untuk komputer ini bisa saling terhubung satu sama lain. Maka dengan masalah yang terjadi pada tahun 1970 sampai 1980, itu diselesaikan dengan yang namanya OSI layer, atau ada yang bilang juga ya OSI model. Nah, OSI model ini dibikin oleh badan standarisasi yang bernama ISO. Semakin berkembangnya ilmu jaringan komputer ini, maka infrastruktur jaringan pun semakin besar, sehingga butuh orang spesial yang fungsinya untuk menghandle setiap kebutuhan pada jaringan komputer. Oleh karena itu, pada tahun 1990-an sampai ke era 2000-an, maka muncullah bidang ilmu yang namanya network engineering. Network engineering ini dia tidak hanya berfungsi untuk memberikan komunikasi terhadap jaringan komputer, tapi dia juga bertugas untuk mengimplementasi kebutuhan sistem jaringan komputer terhadap realita atau di dunia nyata. Ini saya ambil sumbernya itu dari Cisco Blog ya, dan kalau kalian mau baca, kalian bisa baca-baca di situ. Dengan berfokusnya bidang keilmuan network engineering ini, maka dia bertugas seperti routing, ya, mengatur routing, switching, intinya yang berhubungan dengan komunikasi komputer ya. Nah, semua mengenai pembahasan routing, switching, dan lain-lain mengenai komunikasi komputer itu dibahas langsung oleh para vendor-vendor jaringan seperti Cisco yang udah tua-tua ya, Juniper, dan lain-lainnya, itu membangun ekosistem untuk sertifikasi bidang keilmuan network engineering. Maka muncullah ada yang namanya CCNA, CCNP, CCIE, JNCIE, dan bidang-bidang sertifikasi yang berhubungan dengan ilmu network engineering. Lalu bagaimana dengan bidang keilmuan network engineering di zaman modern sekarang? Nah, network engineering itu udah banyak sekali cabangnya ya. Ini udah banyak sekali cabangnya, mulai ke cloud, ada mulai ke IoT, mulai masuk juga ke automate programming ya.
Bahkan sekarang ada juga untuk AI engineering. Ya, semua ini bercabang bermulanya dari network engineering. Oleh karena itu, makanya kalau teman-teman pengen belajar atau berfokus pada bidang-bidang yang ada di sini, ya kita harus paham dulu tentang ilmunya si network engineering ini dulu. Sehingga ketika kita ingin berfokus pada satu spesialisasi lain yang memang membutuhkan ilmu yang spesifik, kita bisa lebih mudah untuk mempelajari yang lain. Jadi seperti itu sahabat-sahabat jaringan. Ilmu network engineering itu bukan muncul karena keisengan teknisi yang suka dengan ngoprek kabel dan perangkat. Tapi memang ada kebutuhan manusia di situ untuk bisa memberikan komunikasi terhadap sistem jaringan komputer. Dari situlah lahir standar dan protokol-protokol jaringan yang berevolusi sampai saat ini. Yang lebih menarik, semua pembahasan kita tadi itu akan kita bahas lagi dengan kerangka berpikir yang namanya OSI model. Kalau kamu penasaran dengan bagaimana komputer bisa komunikasi dengan 7 lapisan OSI model tadi, kita lanjut ke video selanjutnya. Sekian dari gua, salam hangat, sahabat jaringan.